mencintai. Demikian pula dengan Dewi Sinta. Ia berjanji akan selalu mematuhi perintah suaminya sekaligus mencintainya. Raden Rama memboyong Dewi Sinta ke Ayodhya. Kamu langsung dan berjiwa keampunan. Begitu pula yang diharapkan dari calon kedua hadis SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang mengantarkan sifat. Tari pendek awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendek menjadi ucapan selamat datang. Tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Tari ini dipersembahkan oleh 3 orang dari tim sukses kandidat nomor 1. Yang pertama adalah Muhammad Emir Darmawan dari 11 F2, juga ada Widya dari 10 E9, dan ada Anissa Kaila dari 10 E9. Okta. Aman, Pak. Kalau mau ngecek yang ini, terus ini diputar. Bagus kan, Pak? Baliknya gimana, Pak? Baliknya cekin lagi. Kami datang di sini. Jangan disipin semangat sudah pasti. Jangan remehkan kami. Mantap, satu, mantap. Joget, Pak, joget. Apakan diri, Kak? Nomor 1.
berjanji satu ada untuk aksi terpuji. Nomor 1, juara! Datengin calon ketua OSIS. Laga juga lo ya, gue bales ya. Ada Rehan lagi narsis. Langsung aja gue sapa. Kalau emang dia pengen jadi ketua OSIS, orang-orang di sini perlu tahu dulu dia itu siapa. Ya, lo aja yang gaptek, ketinggalan info. Nih, kenalin nih, nama dia itu siapa? Tuh, Dela, ya. Gitu. Baca tadi dulu sama kayak ya. Udah bang, jadi kayak gitu bang. Jadi kan kemarin latihannya nggak kayak gini. Ngojek yang gitu. Ya, nah, ada kecebuk. Nggak usah, lagu aja, langsung. Ayo, musik Cikini, Pak. Cikini ya, Cikini Kota Diana. Ayo. Angkat tinggiin, gue tinggiin. 3, satu enggak? Wih, lama banget. Jakarta
Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Wah, ini kalau kita lihat kandidat-kandidat depan sini sudah memasang wajah-wajah panik, deg-degan dan bingung ingin menjawab apa mungkin. Karena sekarang kita akan buka sesi tanya jawab nih sama 3 kandidat kita ini gitu. Jadi di sini ada 6 pertanyaan yang mencakup tentang lingkungan, sosial, pendidikan, budaya, isu-isu terkini juga politik gitu ya. Jadi ada 6 poin dan rulesnya nanti kalian akan mengambil 1 pertanyaan dalam sini, lalu aku buka dan langsung dijawab gitu ya. Jadi ini adalah sesi yang membuktikan gitu apakah calon kandidat ini layak atau tidak untuk kalian pilih gitu. Jadi kalian bisa melihat nih kira-kira nanti siapa yang akan saya pilih itu dari sini gitu, dari cara mereka menjawab pertanyaan tersebut gitu. Langsung saja kita mulai tanya jawabnya, yaitu kepada kandidat nomor 1 dipersilakan mengambil pertanyaannya. Bismillah dulu, bisa kali ya. Mantra-mantra. Oh ada. Ayo coba dibuka biar aku yang bacain. Nanti kalau bunga Kamboja.
Gimana bukanya? Aduh. Tapi tuh Dibaca. apa sih? Panjang. Cek gitu. Cek. Oh, ke kamera. Oke, jadi ini pertanyaan untuk Galang lagi kita nomor 1, yaitu pertanyaannya seputar sosial. Nah, pertanyaannya nih, ini langsung dijawab ya Galangnya. Dan ini aku hanya mengulangi pertanyaannya 2 kali saja. Siap. Gitu. Pertanyaannya, lingkungan sekolah seringkali kita melakukan kegiatan yang berkaitan dengan gotong royong. Nah, solidaritas juga merupakan salah satu kunci pelaksananya kegiatan gotong royong. Nah, pertanyaannya, program apa yang akan Anda gunakan agar siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan suatu kegiatan? Baik, izin menjawab. Program apa yang bisa kegiatan ini ya dalam program solidaritas lingkungan gotong royong? Program ini kan kita sudah terjalan nih, kayak kegiatan seroja, ada senam, rohani, jasmani, dan kebersihan lingkungan ataupun kesehatan sendiri kan. Nah, kita bisa menurunkan kegiatan ini kepada para siswa agar lebih bisa melakukan kegiatan ini seperti bersih-bersih kelas. Itu kan sudah ada di titik kelas, dan kita juga sudah ada DBS atau duta bank sampahnya, bisa terkumpul sampahnya, bisa gimana cara mengolah sampah dengan baik. Sampai sekarang cukup sekian, terima kasih Kak. Baik. Luar biasa sekali penghitungan nomor 1 kita ini. Baik, jangan dipersilakan dengan baik. Ya. Oke, luar biasa ya. Tadi Galang sudah menjawab pertanyaan seputar tentang sosial gitu. Dan selanjutnya nomor kedua kita ada lagi, persilakan berdiri. Silakan mengambil pertanyaannya, satu saja ya. Oke, silakan dibuka Dela biar aku yang membacakan nanti. Aduh, apa itu? Oke, pertanyaan kali ini temanya adalah tentang isu terkini. Dan ini pasti Dela bisa jawab karena ini seputar dengan program kerjanya Dela nih. Apa tuh? Nah, pertanyaannya, saat ini SMA Negeri 5 Bandar Lampung memiliki program pengolahan sampah, yaitu bank sampah. Ya. Nah, tidak cukup dengan duta bank sampah saja, tapi warga sekolah pun harus ikut berpartisipasi. Nah, pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan agar seluruh warga sekolah tergerak untuk dapat mensukseskan program yang akan membawa dampak positif bagi lingkungan? Silakan dijawab. Baik, izin menjawab pertanyaannya Kak. Jadi langkah pertama yang pastinya kita lakukan nanti melakukan pendekatan dari wali kelas masing-masing, di mana wali kelas ini yang pastinya mengetahui sifat-sifat anaknya, apakah anaknya sulit ataukah anaknya gampang. Jadi kita harus melakukan dulu pendekatan terhadap wali kelas, kemudian wali kelas pastinya akan memberikan arahan kepada anak-anak di kelasnya bahwa pengelolaan duta bank sampah ini sangat baik bagi lingkungan kita. Selain itu, kita juga harus menumbuhkan pastinya rasa-rasa ingin bersih terus nih dalam diri kita. Karena kalau misalnya nggak bersih lingkungan kita, pastinya kita nggak nyaman gitu. Jadi kita juga harus melakukan pendekatan dengan wali kelas, kemudian juga kita memberi manfaat lah, memberi arahan apa sih manfaatnya kalau lingkungan kita bersih dengan adanya duta bank sampah ini. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih jawaban Dela. Mana pendukungnya? Nomor kedua. Luar biasa, keren sekali jawabannya. Ya, oke, terima kasih Dela. Dan selanjutnya nomor 3, silakan berdiri dan mengambil pertanyaannya. Tolong sih, please. Ganti. Oke, pertanyaan selanjutnya ini bertemakan politik nih. Aduh. Wow. Enaknya gitu. Oke, pertanyaannya, bagaimana Anda akan berperan membantu warga sekolah agar memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam kegiatan demokrasi dan memberikan pengertian kewajiban mereka mengikuti kegiatan politik di luar sekolah? Baik, izin jawab Kak. Sekarang kan kita
punya proyek yang bertemakan tentang demokrasi. Jadi siswa sendiri pasti sudah memahami apa itu arti dari demokrasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari. Lalu juga kegiatan pesta demokrasi ini juga membantu untuk mewakili sebelum kandidat nyanyi dalam pemilihan berikutnya. Jadi nggak kaget gitu lah gitu. Oke, berarti sekarang mau kira-kira semuanya udah belajar tentang politik dalam proyek pesta demokrasi ini gitu. Iya, bener banget. Oke, terima kasih. Mana nih pendukung yang nomor 3, mana suaranya? Oke, terima kasih. Pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan Anda lakukan agar sistem belajar siswa di sekolah dan event yang Anda jalankan menjadi satu kesatuan yang dapat berjalan dengan selaras dan tidak ada konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat? Gitu pertanyaannya. Perlu diulangi? Perlu Kak. Agak panjang itu. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya. Apa yang akan Anda lakukan agar sistem belajar siswa di sekolah dan event yang Anda jalankan menjadi satu kesatuan yang dapat berjalan dengan selaras dan tidak ada konflik yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat? Gitu. Jadi, apa nih hal yang akan kamu lakukan untuk menselaraskan kegiatan-kegiatan kamu dengan proses belajarnya teman-teman kamu sekolah ini gitu? Baik, izin menjawab Pak. Apa yang saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar ini agar diselaraskan? Yang saya lakukan yaitu mensosialisasikan dari dewan guru atau wali kelasnya agar siswa atau anak didiknya bisa bekerja sama ataupun tidak memandang apapun itu, baik dari pelajaran ataupun kepintaran ataupun nilai, itu tidak boleh. Jadi kita memang harus bekerja sama semuanya itu. Kadang ya pendidikan ini juga butuh, kita nggak butuh, maksudnya butuhnya itu butuh belajar. Jadi kita juga butuh teman buat belajar bareng gitu untuk kerjasama dengan baik itu Kak. Sekian, terima kasih. Berarti kunci utamanya itu adalah kerjasama. Oke, wow, luar biasa sekali. Ini pendukung dari nomor 1 dari tadi tidak berhenti-henti mendukung jagoannya nih ya. Keren sekali. Wow. Oke, kalau itu sekarang lagi pertanyaan selanjutnya untuk nomor 2 kepada Dela, disilakan. Oke. Aduh, deg-degan. Yang mana? Oke Dela, pertanyaan selanjutnya ini temanya adalah budaya. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai budaya pada warga sekolah agar budaya yang masuk ke dalam kebiasaan siswa tidak menyimpang dari budaya yang ada? Gitu. Silakan dijawab. Baik, izin menjawab Kak. Selaras dengan visi misi saya, yaitu kita meningkatkan hidup Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Oleh karena itu, kita dan seluruh melalui kelas pastinya harus melakukan pendekatan kepada siswa-siswi bahwa budaya-budaya kita ini sangat beragam dan sangat-sangat bagus daripada budaya-budaya luar yang pastinya kita tidak tahu nih apa dampaknya. Pastinya ada dampak baik dan dampak buruknya. Jadi intinya kita harus lebih cinta dulu Kak kepada budaya kita. Kemudian kita juga harus mensaring semua budaya-budaya yang masuk ke Indonesia pastinya. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Dela. Mana pendukungnya nomor 2 nih? Wow, ini selanjutnya ya pertanyaan terakhir yaitu dari nomor 3, silakan. Aduh, tentang apa? Habis. Itu ada satu. Nah itu. Anjir lah. Oke, pertanyaan terakhir ini temanya adalah tentang lingkungan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi ketua umum OSIS, apa strategi Anda untuk mewujudkan lingkungan sekolah dalam konteks kebersihan,
ketertiban dan kesejahteraan warga sekolah. Izin menjawab, Kak. Boleh diulang? Oke. Lupa. Iya, nggak apa-apa. Ini pertanyaannya seputar lingkungan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai ketua umum OSIS, apa strategi Anda untuk mewujudkan lingkungan sekolah dalam konteks kebersihan, ketertiban, dan kesejahteraan warga sekolah? Izin menjawab. Untuk ketertiban sendiri, itu kita akan melakukan dari memberi contoh, memberikan role model gitu untuk para siswa. Jadi OSIS terlebih dahulu itu untuk menertibkan terlebih dahulu dirinya sendiri, baru nanti ke masing-masing siswa-siswinya untuk mengikuti dari pengurus OSIS. Lalu nanti kita akan bekerja sama dengan para wali kelas untuk memberitahukan kepada para siswa-siswinya untuk mengikuti ketertiban di sekolah seperti itu. Oke, jadi intinya adalah kita harus memberikan contoh yang baik dulu gitu, agar mereka bisa melakukan hal yang sama pula gitu. Mana nih pendukungnya nomor 3, mana suaranya? Wow, ini luar biasa sekali, keren-keren ya tim member kita. Luar biasa keren karena sudah dapat menjawab pertanyaan yang spontan sekali gitu ya. Langsung ditanya, langsung dijawab gitu. Dan mungkin apa mungkin buat kalian ada yang disampaikan nih agar para teman-teman semua di sini tertarik untuk memilih kalian gitu? Ada yang disampaikan atau tidak? Jangan. Oke. Oke, teman-teman semuanya, kita tunggu nanti di hari Rabu. Kita akan pemilihan. Jadi dari penampilan yang kalian lihat dan visi misi serta program kerja yang udah mereka buat yang sudah kalian lihat tadi mungkin. Perkenalkan diri saya Nikolas Ferdinand Sudarmono, saya dari kelas 11 F2. Yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Nufus MPD, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan pembina OSIS yang saya cintai. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor 3, karena kandidat nomor 3, jadi saya ingin bertanya 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama. Jika Anda menjadi Ketua Umum OSIS masa bakti 2023-2024 dan Anda telah memilih anggota OSIS yang telah Anda pilih dengan seleksi yang telah dilaksanakan, dan bagaimana cara Anda atau tindakan ataupun kebijakan yang Anda pilih untuk menyukseskan program kerja yang disusun oleh masing-masing seksi bidang. Dan jika program kerja itu tidak terlaksanakan atau hanya beberapa, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan kedua. Ya udah, berarti tiga kandidat aja deh ya. Oke. Kandidat ketiga itu ya. Langsung ke kandidat kedua. Pertanyaan yang kedua. Untuk kandidat kedua. Jika di dalam organisasi Anda, organisasi intrasekolah yang kita sebut OSIS, terjadi konflik antara Anda dengan anggota Anda ataupun dalam inti Anda dengan anggota Anda yang membuat menurunnya kinerja organisasi intrasekolah, apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana kebijakan yang akan Anda ambil? Dan yang terakhir, untuk kandidat nomor 1, pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai Ketua Umum OSIS masa bakti 2023-2024, kembali terjadi konflik dalam organisasi Anda yang mengakibatkan menurunnya secara drastis dengan masalah yang sangat besar yang dilakukan khususnya oleh teman dekat Anda yang Anda pilih dalam organisasi Anda dari seleksi yang telah disediakan. Apa tindakan yang akan Anda pilih, ataupun
kebijakan apa yang akan Anda pilih? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab oleh para kandidat dari Rai dulu. Terima kasih Ferdinand atas pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, mau siapa duluan yang menjawab? Oke, Galang duluan. Izin menjawab pertanyaan dari Nicholas Ferdinand, yaitu jika Anda terpilih menjadi ketua umum dan kembali terjadi lagi konflik yang mengakibatkan masalah besar dan di antara teman Anda, tindakan atau kebijakan apa? Tindakan yang pertama itu kita mengumpulkan seluruh anggota dan kita kasih arahan atau kebijakan dalam setiap anggotanya. Kita jangan marahin anggotanya. Jika emang dia salah, kita jadi penengah dalam setiap konflik itu. Jadi kita tangani dulu atau menangani konflik ini dengan sabar. Jangan ada kata egois di dalamnya. Karena sikap pemimpin ini tidak ada yang egois. Sikap ini bertanggung jawab dan menjadi penengah setiap ada masalah. Jadi maksud saya sebagai penengah di antara masalah ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya siapa duluan yang ingin menjawab? Dela, oke Dela. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nicholas Ferdinand. Bagaimana menanggulangi konflik antar anggota di dalam suatu organisasi? Baik, seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang adil dan bijaksana terhadap seluruh anggotanya. Jika ada anggota ataupun bahkan pemimpin itu sendiri yang memiliki konflik antar anggotanya juga, yang pasti pertama-tama langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Komunikasikan apa masalahnya dan cari solusinya bersama-sama. Pastinya dengan kepala dingin dan tidak saling egois serta tidak saling merendahkan satu sama lain. Intinya komunikasi dan jangan ada miskom antara kita semua. Namanya organisasi, kita semua satu, kita semua keluarga, satu sakit, sakit semua, satu senang, senang semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Rian Jadi untuk menjawab pertanyaannya. Izin menjawab. Tadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara menyukseskan program kerja yang disusun dan bagaimana jika tidak terlaksana. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan membuat to-do list acara per bulan yang akan dibuat oleh saya dan juga sekretaris umum saya kelak untuk mencegah untuk menggantungnya sebuah acara. Lalu meminta laporan kepada setiap ketua ekstrakurikuler untuk memberikan daftar acara yang akan dilakukan pada masa bakti 2023-2024. Lalu juga memberi konsekuensi kepada sekbid yang tidak bertanggung jawab atas suatu acara yang tidak terlaksana dengan disepakati oleh kedua belah pihak. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dong untuk para calon kandidat ketua OSIS kita masa bakti 2023-2024. Oke, selanjutnya kepada penanya selanjutnya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Guru Karisma Putra dari kelas 12 IPS 4. Mohon izin kepada Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan kepada staf Dewan Guru. Oke, saya akan menanyakan argumentasi saya kepada paslon nomor urut 2, Dela Andieta. Oke, pertanyaan pertama saya, izin bertanya. Tadi di visi misi yang Anda sampaikan, ada istilah radius, di mana salah satunya ada kata disiplin. Nah, disiplin itu dimasukkan ke hal apa? Kedisiplinan dalam berpakaian kah, bertata tertib kah, atau semacamnya? Lalu, jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS masa jabatan 2023-2024, apakah kamu sedia untuk menjadi contoh bagi masyarakat sekolah? Apakah diri kamu juga sudah disiplin atau belum? Ataupun bisa menjadi contoh yang baik? Lalu, yang kedua, saya menitik beratkan pada program kerja kamu yang ketiga, yaitu studi banding. Studi banding itu buat skala di organisasi OSIS-nya saja kah? Atau ke masyarakat sekolah? Nah, lalu bagaimana dengan dananya? Itu pasti butuh dana kan? Nah, mohon dijawab ya. Cukup sekian yang saya bisa tanyakan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada guru sudah memberikan pertanyaan. Dipersilakan kembali ke tempatnya lagi. Dan kepada Dela dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Guru. Tadi soal disiplin. Disiplin yang saya maksud ini disiplin dalam segala hal, baik kebersihan, kerapihan, maupun segalanya yang mencangkup oleh sekolah ini. Jadi disiplin ini bahasanya universal, mencangkup disiplin segalanya. Kemudian Kak Guru juga bertanya, apakah saya siap menjadi contoh dari disiplin tersebut? Izin menjawab, sangat siap. Karena selama ini saya sudah menerapkan hidup saya disiplin. Saya tidak pernah terlambat walaupun rumah saya jauh. Kemudian saya juga tidak pernah berurusan dengan BK dalam hal kedisiplinan. Jadi saya rasa saya selama ini sudah menjadi contoh dari organisasi saya bahwa saya juga sudah disiplin. Jadi ketika nanti saya menjadi ketua umum, saya sangat-sangat dengan siap untuk menjadi contoh bagi seluruh siswa-siswi di sekolah tentang kedisiplinan itu sendiri. Kemudian program kerja studi banding. Program kerja studi banding ini saya khususkan untuk organisasi. Kemudian dana yang dikeluarkan itu dari mana? Dana yang dikeluarkan kita ada dari kas. OSIS itu mempunyai kas, dan menurut saya dalam studi banding itu kas atau dana yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar karena hanya mencangkup organisasi saja untuk studi banding tersebut, Kak. Untuk program kerja yang lain yang melibatkan seluruh siswa itu ada program kerja pengabdian masyarakat dan juga program kerja kebudayaan literasi. Seperti itu. Terima kasih, Kak Guru. Baik, terima kasih Dela atas jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita kembali ke penanya ketiga kita, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Lena dari kelas 11 F9. Izin bertanya ya Bapak Ibu Guru, kepada calon kandidat ketua umum OSIS masa jabatan 2023-2024. Pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah program kerja yang telah kalian susun untuk nantinya ketika kalian terpilih menjadi ketua umum OSIS, apa jaminan kalian untuk meyakinkan bahwa setiap siswa-siswa SMA Negeri 5 Bandar Lampung ini tidak keberatan sama sekali atas program kerja kalian? Apa jaminannya? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ini pertanyaan untuk tiga-tiganya ya. Disilakan kembali ke tempatnya. Kepada calon kandidat dipersilakan untuk menjawab. Oke, siapa duluan yang ingin menjawab pertanyaan dari Annalena tadi? Oke, kepada Ray, disilakan. Izin menjawab. Jadi pertanyaannya adalah apa jaminan untuk setiap siswa-siswi tentang program kerja? Nah, jadi siswa-siswi itu kami bakal memberikan seperti survei, jadi siswa-siswi tidak merasa keberatan dalam melaksanakan hal tersebut. Apabila keberatan, kami akan menerima masukan dari siswa-siswi tersebut. Seperti itu. Baik, izin menjawab, yang sudah disampaikan Rini memang sudah cukup bagus. Karena apa? Kita mensurvei benar kepada para siswa apakah program yang sudah kita susun ini adakah saran atau masukan atau yang tidak enak gitu dalam program kerja ini. Terus ya program kerja kita juga disusun dengan sebaik-baiknya di lingkup sekolah, sudah sebaik-baiknya yang terbaik untuk sekolah juga. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ana. Dalam menentukan program kerja pastinya saya sudah melihat di lapangan apa yang terjadi kepada siswa-siswi jika program kerja ini saya jalankan dan apa dampaknya bagi sekolah. Maka dari itu, dalam melakukan program kerja tersebut, benar apa yang dikatakan oleh kandidat 1 dan kandidat 3 bahwa kita juga harus melakukan komunikasi dan pendekatan terhadap siswa-siswi, terutama terhadap wali kelas, karena wali kelas itu adalah jantungnya siswa-siswi setiap kelas. Sebelum melakukan program kerja, pastinya kita akan mengadakan rapat, mengadakan berbagai perencanaan dan kemudian akan disosialisasikan kepada siswa-siswi. Siswa-siswi yang menerima sosialisasi tersebut pastinya akan memberikan masukan-masukan terhadap program-program kerja tersebut, sehingga program tersebut akan dijalankan dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Kak. Intinya komunikasi tadi. Oke, terima kasih kepada calon kandidat kita yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga buat para penanya yang telah menanyakan hal-hal seluruhnya tentang sekolah ini, tentang program kerja, tentang visi misi mereka gitu. Dan selanjutnya mungkin kita akan kembali ke acara hiburan lagi, ya enggak sih? Mungkin buat Dela nih boleh. Dela mau menyumbangkan suara apa lagi nih?
Sempurna. Oh, Galang mau nyanyiin lagu Sempurna? Boleh, langsung aja nih. Jika harus bisa, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Mas Lupit dan Mas Joni dari KPU Provinsi Lampung, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, beserta Dewan Guru dan staf tata usaha yang Ibu banggakan, anak-anakku kelas 10, 11, dan 12. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita semua berkumpul di lapangan ini dalam rangka pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung tahun ajaran 2023-2024. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya syafaatnya akan selalu kita rindukan di yaumil akhir. Anak-anakku yang Ibu banggakan, hari ini tibalah hari-hari yang ditunggu-tunggu selama pesta demokrasi ini, pesta P5 dalam kurikulum Merdeka, yang mana pada hari ini di hadapan kita sudah ada ini orang yang ahlinya bagaimana suatu penyelenggaraan suatu pesta demokrasi. Jadi mohon maaf juga tadi lupa, ini selamat datang Mas Joni, Mas Lupi di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Kita mungkin kalau biasa audiensnya masyarakat, Pak, hari ini kita dihadapkan dengan anak-anak SMA yang insya Allah ini sebagian sudah 17 tahun. Kelas 3 ini, kelas 12 ini rata-rata sudah 17 tahun, artinya nah, ini pembelajaran yang sangat baik dalam arti luas, maksudnya demokrasi dalam arti luas ya. Kalau demokrasi yang sekarang ditampilkan di SMA 5 ini adalah skupnya pemilihan ketua OSIS. Tentunya prosesnya sangat panjang. Mulai sampai hari ini yang ada di depan kalian ini 3 kandidat yang akan mengikuti bursa ketua OSIS ini, prosesnya tahapannya panjang ya. Mulai dari pendaftaran, kemudian wawancara, tes, dan lain-lain, sampai hari ini tentunya persiapannya sudah sangat matang. Nah, kalian yang di kelas 10 tentunya ini menjadi suatu pembelajaran. Tahun depan kalian yang akan melaksanakan
atau yang akan menjadi ketua OSIS di antara kalian. Nah, ini tentunya pembelajaran ini dimaknai bahwa suatu proses ini tidak ujug-ujug, ya. Artinya ada tahapan-tahapan. Kalau memang adik-adik anak-anak kelas 10 ini suatu saat pengen jadi ketua OSIS, tentunya tunjukkan dari sekarang, ya. Bakat-bakat kepemimpinan ini tentunya juga harus diasah. Ada wahana untuk bisa belajar. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Nufus MPD atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah sosialisasi terkait pemilihan umum yang akan disampaikan oleh. Alhamdulillah, tidak perlu saya bimbing, ternyata sudah sangat kompak. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami di sini memenuhi undangan dari panitia SMA 5. Terus terang saya pas datang sini agak kaget. Kirain hanya ya ketemu 20-30 orang di suatu ruangan, ternyata 1000 lebih. Ya, kalau ada jalan pulang sebelum datang sini kami mau pulang, kayaknya nggak sanggup kalian adik-adik sekalian. Tapi demi adik-adik sekalian, mungkin kami bisa berbagi cerita ataupun berdiskusi tentang pemilu, ya. Oke ya. Ternyata di sini akan diadakan pemilihan OSIS. Sebenarnya sama. Makanya pada kesempatan ini kepada calon-calon, ya memang betul kata Ibu tadi, dari Ibu Kepala Sekolah, bahwa kita untuk menjadi pemimpin itu adalah mulai dari sekarang, ya. Jadi kalau adik-adik sekalian punya kesempatan, silahkan ikutin organisasi apa saja, karena ini ingin untuk melatih kawan-kawan sekalian suatu saat nanti untuk menjadi pemimpin. Karena semua pemimpin yang akan datang itu adalah kalian semua yang sekarang itu akan pensiun. Jadi semuanya adalah anak-anak sekarang. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, karena perkenalkan sesuai dengan pepatah, ya mungkin sekarang masih berlaku, tidak kenal maka tak sayang, ya, tak sayang maka tak cinta, ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Lutfi Siasa beserta Joni. Kami mewakili dari KPU Provinsi Lampung, ya, KPU Provinsi Lampung. Diberikan mandat, terima kasih, diberikan mandat pada hari ini, ya boleh dikatakan tukar pengalaman, pencerahan, sosialisasi, khususnya tentang pemilu. Karena tugas pokok kami di KPU itu adalah menyelenggarakan pemilu. Adik-adik sekalian, yang umur 17 siapa? Nah, oke ya, saya tanya, umur 17 sudah terdaftar dalam DPT belum? Ada yang umur 17 belum terdaftar dalam DPT? Ya, bagaimana cara menghitung 17-nya? Ya, jadi yang sudah terdaftar nanti umur 17-nya pada saat hari H, hari pemungutan suara, yaitu pada hari apa? Tanggal berapa pemilu yang akan datang? Hari Rabu 14 Februari 2004. Nah itu 14 Februari 2024, ya. Katanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, sebenarnya saya tes, ternyata masih nangkap. Alhamdulillah. Kalau ketawa tadi bukan berarti membenarkan. Terima kasih. Ya. Jadi 14 Februarinya ditarik, berarti tanggal berapa ya? Kalau dia 17-nya, kalau tarik dari 14, 13 Februari 2027 ya kayaknya ya. Ya, yang kira-kira tanggal 13 Februari 27. Nah, itu 17
dia sudah mempunyai hak pilih. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar informasi apa sih wujud dari KPU itu ya. Kami perkenalkan dulu bahwa KPU itu tahu nggak apa? Nah, sudah hafal. Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum itu ada yang di Jakarta namanya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kalau di provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan ada di kabupaten kota. Jadi kami ini dari Jakarta sampai tingkat kabupaten kota. Ya. Jadi KPU itu di situ strukturnya ada dua. Ada yang dinamakan komisioner. Ya, kalau di Jakarta itu ada 7 orang sama dengan anggota dewan. Dibantu dengan staf sekretariat. Ya, kami ini staf sekretariat. Jadi dibantu dengan staf sekretariat itu ada yang PNS, ada juga sekarang ini istilahnya PPNPM. Atau ada juga yang dinamakan dengan P3. Kalau dulu ada namanya outsourcing, ya. Jadi di provinsi itu ada komisioner 7 orang. Dibantu dengan kami-kami yang selaku pegawai negeri sipil. Kebetulan saya pegawai PNS, Pak Joni pegawai negeri sipil. Saya di KPU mungkin kurang lebih 10 tahun, Pak Joni sudah kurang lebih 17 tahun membantu komisioner di dalam melaksanakan pemilu. Kalau sekarang ini disebutkan ada 2 macam. Ada yang dinamakan dengan pemilu, ada pemilihan ataupun disebut juga dengan pilkada. Nah, kalau pada tanggal 14 Februari yang akan datang itu kita melaksanakan istilahnya pemilu. Apa yang dikatakan kepada Ibu Kepala Sekolah? Jadi pada tanggal 14 nanti kita akan memilih siapa? Presiden. Satu lagi ada apa lagi? DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jumlahnya berapa? Di Provinsi Lampung jumlahnya 4. Ya, jadi mungkin habis dari ini kalau ada kewarganegaraan bisa juga nanti siapa tahu materi ini masuk di tes ya. Jadi 4 ya. 4. Kemudian DPR RI ya. Jadi kita punya utusan DPR RI namanya Dapil Lampung yang akan kita pilih nanti 20 orang. Ya. Ada Dapil 1, Dapil 2, 20 orang. Jadi 10-10. Ada yang orang Lampung, ada bisa saja orang seluruh Indonesia, tapi dia menggunakan Dapil Lampung. Kemudian DPRD Provinsi, ya, DPRD Provinsi 85 orang. Itulah nanti yang kita pilih. Dan DPRD Kabupaten Kota, ya, DPRD Kabupaten Kota bermacam-macam jumlahnya. Kalau di Lampung ini mulai 25 sampai dengan 50 orang tergantung dari jumlah penduduk. Ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ya anak-anak ya. Karena ya, saya lebih fokus ke anak-anak ya. Anak-anakku sekalian, karena anak saya sudah ya umur sudah hampir pensiun ya, boleh dikatakan ada yang bisa jadi cucu, ada jadi anak. Anak-anakku sekalian, khususnya kawan-kawan anak-anak, ini kebiasaan ini. Anak-anak yang sudah 17 tahun, jangan lupa nanti pada hari Rabu untuk menggunakan hak pilihnya. Ada nggak yang di sini umur 17 tahun tapi rumahnya jauh? Bukan di Bandar Lampung. Di mana paling jauh? Ya, nah, jadi gini ya, syarat memilih, ya, syarat memilih. Syarat memilih itu pertama warga negara Indonesia. Ini WNI semua nggak?
Ya, nggak ada kan? Ada kan yang apa tukar pelajar, tukar itu kan? Jadi walaupun dia di sini sekolah di sini, kalau dia bukan WNI, dia tidak bisa menggunakan hak pilih. Yang kedua, sehat ingatan. Nah, di sini sehat semua kan? Nah, alhamdulillah. Berarti syarat kedua sudah bisa memenuhi syarat. Syarat ketiga, 17 tahun pada saat pemungutan suara. Nah, tadi yang 17 tadi kan lumayan banyak ya. Kemudian mempunyai KTP elektronik. Nah, anak-anak yang sudah 17 sudah punya KTP belum? Karena ada oleh KPU juga didata pada saat tanggal 14 itu 17, tetapi kan sekarang belum 17, itu sudah dimasukkan di dalam namanya daftar pemilih tetap. Ya, tapi dia belum punya KTP. Nah, nanti mudah-mudahan kalau dulu masih bisa menggunakan namanya KTP surat suket, surat keterangan. Nah, sekarang tidak ada lagi. Mudah-mudahan nanti menjelang pada hari H, yang agak repot ini pas tanggal 14 dia tanggal 14 Februari dia umurnya 17. Nah, ini yang menjadi diskusi. Apa mungkin hari itu orang mencoblos KTP elektroniknya keluar? Nah, ini ya yang menjadi diskusi nanti antara Disduk Capil dengan KPU. Karena salah satu syaratnya adalah KTP elektronik. Ya. Mudah-mudahan pada hari H nanti bagaimana teknisnya itu adalah dari Pemda, bahwa anak-anak sekalian yang 17 tahun pada tanggal 14 nanti bisa mendapatkan KTP elektronik. Kemudian syaratnya lagi adalah memilih di tempat kediaman ya. Jadi kalau yang di Natar itu harus memilihnya di Natar. Ya, di Mesuji harus memilihnya di Mesuji. Nah, sekarang bisa nggak yang dari mana saja tadi ingin memilih di sini? Umpamanya kos di sini, bisa nggak? Ya, bisa ya. Dengan catatan anak-anak sekalian harus melaporkan, bisa langsung ke tempat TPS di mana kita berada. Kalau anak-anak sekalian sekolah, ini bukti bahwa saya sekolah di sini. Syaratnya kapan? 30 hari sebelum pemungutan suara. Jadi harus lapor. Nanti kalau lapor di tempat awal nanti dicoret, dipindahkan tempat baru. Karena jumlah daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan secara nasional yang 204 juta kalau nggak salah itu tidak boleh bergeser. Ya. Sekarang punya gadget semua nggak? Ada kotanya nggak? Yang umur 17 bisa nggak ngecek bahwa dia sudah terdaftar dan memilih di mana? Sudah tahu belum? Kalau belum, coba sempatkan. Coba cek DPT online. Ya, tapi harus nik. Hafal nggak niknya? Ya. Jadi kalau sudah 17 tahun itu mesti seharusnya ada di sana. DPT online, nik nanti keluar di TPS mana, ya. Adik sekalian, bahwa pada tahun 2024 yang akan datang ada 2 pesta demokrasi yang hampir bersamaan. Apa coba? Ya, satu pada 14 Februari 2024 itu ada namanya pemilu. Tadi yang sudah kita sebutkan ya.
Kemudian ada lagi pada bulan November kita pilkada. Kalau dalam undang-undang disebutnya pemilihan. Jadi hanya 2 kali nanti pemilu. Pada 14 Februari pemilihan presiden, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota serentak seluruh Indonesia. Kemudian pada bulan November kalau tidak ada perubahan, kita akan memilih gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Ya. Jadi ada 2 pesta demokrasi. Mungkin kalau pada saat tanggal 14 Februari ini ada anak-anak sekalian yang belum sampai umur 17, siapa tahu nanti pada saat bulan November 2014 bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada, ya. Ada yang sudah milih 2 kali nggak di sini? Ada ya? 2019 ya? Belum kayaknya ya. Berarti sudah agak tua dikit. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahapan KPU sekarang sudah menetapkan daftar calon daftar penduduk, daftar DPT, daftar pemilih tetap. Yang jumlah DPT kita kalau tidak salah 6.339.128 dan sudah mendapatkan daftar calon sementara, ya, daftar calon sementara DPRD provinsi, DPR RI dan DPD. Jumlah DPD yang daftar di KPU ada 17. Itu baru daftar calon sementara. Kemudian yang mendaftarkan DPRD provinsi itu 954 calon. Nanti akan menempati 85 kursi. Demikian juga di kabupaten kota sudah menetapkan daftar calon sementara. Sama mungkin prosesnya dengan pemilihan di sini. Setelah daftar calon sementara ditetapkan daftar calon tetap, ya. Sedangkan kalau untuk presiden belum dibuka. Kalau tidak sesuai dengan tahapan nanti akan dibuka pada tanggal 19 Oktober 2024. Nah, disitulah yang setiap hari di TV calon presidennya siapa, koalisinya siapa. Pada tanggal 19 Oktober itulah dibuka pendaftaran, sudah jelas siapa calonnya, partai mana yang mengusung. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, yang sudah mempunyai hak pilih, jangan lupa pada tanggal tersebut kita menggunakan hak pilih kita. Sampaikan kepada kawan-kawan, jangan sampai kita tidak menggunakan hak pilih. Kenapa? Karena biaya pemilu ini sangat mahal. Ya, kalau tidak salah 78 triliun. 1 triliun itu 1000 juta. 78 triliun berarti 78.000 juta-juta, ya. Nah, artinya 1 suara yang adik-adik sudah terdaftar itu sudah dihitung, karena semuanya diakumulasi dengan biaya. Oleh karena itu jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Silakan memilih, tidak dipaksa, memilih sesuai dengan hati nuraninya. Silakan, rekam jejaknya dilihat, visi dan misinya dilihat, ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan sekalian tidak menggunakan hak pilih pada tanggal 14 nanti. Anak-anak sekalian, pada saat pemungutan suara, tahu nggak dari jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 7 sampai jam 1. Betul, ya. Yang jawab. Jadi kita nanti dibuka TPS itu jam 7 sampai dengan jam 1. Nah,
Nah, bagaimana yang tidak terdaftar dalam DPT tapi sudah punya KTPL bisa milih nggak? Gimana caranya? Milihnya di mana? Ya, jadi kalau ada anak-anak sekalian yang sudah punya KTP tetapi tidak terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap mempunyai hak untuk memilih. Ya, jadi jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya, tapi menggunakan hak pilihnya pada jam 12 sampai dengan jam 1. Jadi paling utama itu orang yang mempunyai terdaftar dalam DPT. Kemudian jam 12 jam 1 orang yang menggunakan KTP tetapi harus di daerah setempat, TPS di dekat rumahnya, tidak boleh di tempat lain, ya. Jadi tetap menggunakan hak pilih. Adik-adik sekalian, ini saya lihat sebentar lagi anak-anak kita akan melaksanakan pemilihan OSIS. Sebenarnya prinsipnya sama, ya. Sekarang sudah tahap dengan pemilihan, ya. Tahap dengan pemilihan malah dengan menggunakan e-voting, ya. Nah, luar biasa. KPU belum melaksanakan e-voting. KPU masih manual. KPU masih wacana melaksanakan e-voting. Luar biasa SMA 5. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Apalagi saya dengar ini sudah merupakan tahun yang ketiga, sudah 3 kali. Jadi tidak ada lagi namanya menggunakan kertas-kertas. Kalau kita masih menggunakan kertas, ada kadang-kadang suara yang salah, suara rusak, salah coblos, harus menunggu. Nah, itu makanya yang kemarin yang banyak meninggal itu karena luar biasa mencatat, ya, mencatat, menyalin, ya. Jadi semua calon kalau sesuai dengan dalam pemilihan Pileg maupun Pilpres, semua calon ini kan ada saksi. Kalau ada 18 saksi, semua saksi itu harus dikasih, ya, dia tidak menggunakan fotokopi, apalagi di daerah-daerah kan tidak mungkin ada fotokopi. Jadi itulah yang sangat memakan waktu. Jadi pemilihan itu dimulai dari jam 7, selesainya mencatat tuh jangan-jangan sampai bukan subuh lagi, di atas subuh itu baru selesai. Oleh karena itu sekarang KPU salah satu kebijakannya adalah di dalam menerima anggota KPPS itu diupayakan yang muda-muda. Kalau dulu kan banyak yang sudah tua-tua. Maka sekali lagi tepuk tangan kepada SMA 5. Jadi setelah selesai sudah ketahuan, ya. Kalau di dalam penyelenggaraan pemilu, setelah tahapan ini, sekarang tahapan sudah pencoblosan, ya. Tahapan kalau di pileg atau pilkada itu ada namanya rekapitulasi. Nah, ini kan udah selesai nih, rekap kan, udah langsung. Kemudian ada lagi namanya waktu untuk kalau ada pasangan calon yang tidak puas, ya. Yang tidak puas dia bisa melaksanakan gugatan. Nah, kalau di KPU menggunakan gugatan. Gugatannya di mana? Di Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Makanya biaya pemilu itu sangat mahal. Apalagi orang di Papua membawa saksi, semuanya dibawa ke Jakarta. Dari Maluku, dari semuanya dibawa pesawat terbang dibawa ke Jakarta. Makanya pemilu itu sangat mahal. Apalagi calon-calon dari yang perseorangan, ya. Di sini nggak tahu ya apakah ada, karena pemilu itu ada yang namanya
penyelenggara pemilu itu ada yang namanya DKPP. DKPP ini adalah tugasnya untuk menyidangkan atau ya terhadap penyelenggara pemilu yang dianggap melanggar kode etik. Ya, jadi yang menyelenggarakan pemilu. Yang kedua ada namanya Bawaslu. Bawaslu inilah yang tugasnya mengawasi kami KPU menyelenggarakan pemilu. Kemudian terakhir itu ada namanya KPU. Jadi inilah lembaga penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal, mungkin ini sebentar lagi akan diadakan pemilihan OSIS. Kalaupun ada ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Kalau ada hal-hal yang kurang mengerti atau perlu penjelasan lebih lanjut, saya kira kita buka forum tanya jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lutfi Sepsiasa selaku penata kelola pemilu di Alimadia KPU Provinsi Lampung atas materi yang telah disampaikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke baik, setelah sesi pemaparan materi ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada para siswa dan siswi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ayo kawan anak-anakku sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, mumpung kita bisa punya kesempatan, apa saja yang akan ditanya yang berhubungan dengan pemilu ya. Ada yang kurang jelas, pemilih, apapun bentuknya, kami persilakan ke depan. Ya, ataupun ya. Ya, satu, nih, depan. Sebutkan nama, kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dari 11 F4. Izin bertanya Pak, ketika kita mengikuti pemilu tapi kita masih belum terbiasa dengan pemilu dan masih bingung, kira-kira di dalam pemilu itu ada nggak sih Pak kayak yang memberikan pertunjukan gitu supaya kita nggak salah dalam langkah-langkahnya gitu Pak? Terima kasih. Ahmad Fadilah ya. Kelas 11 F6. Ya kalau kita lihat sering kemarin ini mengusung tema Bali ya. Betul, kemarin kampanye mengusung tema Bali. Tema Bali. Ya, silakan dilihat. Boleh menghadap ke kiri dulu ya. Iya. Ya, tolong tim pendukungnya. Iya, ada tangan-tangan, ada jempol-jempol juga. Iya, silakan dilihat ini kandidat nomor urut 1. Iya, boleh minta tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Oke, terima kasih nomor urut 1. Silakan kandidatnya untuk ke atas, lalu untuk tim pendukungnya sudah difoto. Nomor urut 2 atas nama Bella Andita, kelas 11 F3. Boleh mana suaranya? Dela dengan cantiknya, anggunnya, lalu ada bling-blingnya. Semalam kayaknya begadang deh. Begadang masang mote-motenya ya Dela ya. Oke, silakan posisi ke depan. Iya. Ini tim pendukungnya. Nggak butuh banyak ya Dela ya, asal memang bisa membantu. Oke, ambil di tengah. Posisinya nak agak ke tengah, nak. Bannernya jangan tutup. Ibu Dela, silakan ke tengah Ibu Dela. Iya. Iya, silakan difoto dulu. Iya, terima kasih untuk
satu. Anzadi. Cakep. Anzadi. Mau yel-yel nak? Boleh. Nggak usah. Oke. Silakan difoto. Bisa langsung baris dengan rapi ya teman-teman semuanya. Lalu kepada kelas 10 E7 yang sudah mengambil nomor token diperkenalkan untuk tetap di tempat terlebih dahulu. Ya, sekali lagi kepada calon kandidat ketua umum OSIS maupun nomor 1, 2 kelas 11 F2 dipersilakan untuk menuju pendopo sekarang 11 F2. Untuk mengecek token yang sudah didapat, lalu mengingat-ingat kembali listnya agar mempercepat saat melakukan pemilihan. Seperti itu. Juga coba kembali tokennya, passwordnya, karena ada beberapa tanda-tanda baca yang perlu dilihat kembali. Seperti itu.